berdalih. Ya, saudara, mungkin kalau kita dengar lucu ya. Ini adalah kebiasaan yang sadar atau tidak sadar seringkali kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, ya. Dan kadang-kadang kita bahkan mungkin nggak menyadari bahwa kita ini memang suka berdalih, gitu. Nah, apa sih arti kata berdalih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdalih itu kan dari kata dasar dalih, ya. Apa artinya? Dalih itu adalah alasan yang dalam kurung dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Itu arti kata dalih. Nah, kalau berdalih itu adalah mengemukakan alasan yang dalam kurung juga dicari-cari untuk menghindari tugas atau menutupi perbuatan yang salah atau yang bercela. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga tanpa sadar, manusia tuh nggak ada yang mau tahu, yang rasanya kita lebih suka kalau kita tuh jadi orang yang nggak pernah salah. Ya nggak sih? Sehingga akhirnya kecenderungan kita menutupi kesalahan kita. Padahal Tuhan itu paling suka dengan yang namanya pengakuan. Karena buat Tuhan, pengakuan itu penyelesaian. Namanya manusia, kita pasti selalu bocor. Ya nggak, Bapak Ibu? Tapi ketika kita belajar untuk jadi orang yang jujur, terbuka, mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, maka buat Tuhan, itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca sebuah firman Tuhan tentang berdalih ini, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Aku pasti juga ini minta dimaafkan ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu apa saudara lihat reaksi dari tuannya? Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah, ya, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ya, garis kata itu Bapak Ibu, rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, Bapak Ibu, perikop kita di malam hari ini adalah tentang berdalih. Nah, kalau kita lihat daripada firman Tuhan tadi, orang-orang itu adalah orang-orang yang berdalih ini, kalau saudara baca di atas, karena mereka merasa mereka adalah orang-orang yang mampu, ya kan? Mereka bisa membeli lembu, mereka bisa punya apa tadi? Mereka membeli ladang, dan mereka mau menikah, mereka mau kawin, baru kawin, itu pasti orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Artinya mereka merasa mampu. Ya Bapak Ibu, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang punya sesuatu.
Orang berdalih itu karena mereka itu merasa bahwa undangan itu mungkin tidak penting. Dan sebenarnya alasan dibalik itu adalah adanya kesombongan. Mereka merasa bahwa mereka bisa tanpa Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Karena menurut Yohanes 15 ayat yang ke-5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Saudara lihat tulisan yang dimerahkan itu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau hari ini orang masih hidup dan dia tidak di dalam Tuhan, itu cuma sisa kehidupan. Kalau hari ini orang masih sepertinya punya sesuatu tapi dia tidak punya Tuhan, maka itu cuma sementara selama dia ada di muka bumi ini. Jadi sebenarnya ketika panggilan Tuhan datang, undangan Tuhan datang dalam hidup kita, maka ketika kita menolak itu, undangan Tuhan tentunya undangan untuk menerima keselamatan, menerima pesta, menerima anugerah, menerima kebaikan, menerima janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa, yang setiap hari kita alami dalam kehidupan kita. Itu adalah janji-janji Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyembuhkan kita. Kesaksian daripada kedua ibu tadi itu adalah bagian daripada menerima anugerah atau janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan betapa bodohnya kita kalau kita menolak undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di luar Tuhan sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa sih alasan orang bisa berdalih, Bapak Ibu? Kita lihat di sini, alasan orang suka berdalih itu apa? Dari bacaan kita tadi di atas, Bapak Ibu, maka hal pertama yang kita temui bahwa alasan orang yang suka berdalih adalah mereka sibuk, ya, kesibukan. Dan hari-hari ini semua orang sibuk, Bapak Ibu. Waktu musim lockdown, ketika kita tidak bisa keluar kemana-mana, mungkin itu adalah masa yang cukup menegangkan ya Bapak Ibu. Tapi buat orang-orang yang suka menikmati kebersamaan, mereka pastinya happy. Kami termasuk keluarga yang dalam situasi itu, kami cukup merasa bahagia. Karena suami saya yang sibuk sana-sini, akhirnya bisa tiap hari bersama dengan kami di rumah. Dan akhirnya kami mencari sesuatu yang membuat kami bisa menikmati kebersamaan itu. Apa itu? Kami mau menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada. Dan akhirnya terciptalah oleh anugerah Tuhan pelayanan Healing and Prophesy. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang sedang dalam kesulitan, kesusahan. Kami pun merasakan hal yang sama awal-awalnya, tapi karena ada Tuhan dengan kami, Tuhan tinggal di tengah-tengah kami bisa menikmati situasi itu. Dan kami juga akhirnya dipercayakan untuk bisa bagaimana berbagi dengan teman-teman yang ada di luar. Nah, kesibukan itu tidak salah, Bapak Ibu. Ya kan? Kesibukan itu tidak salah. Karena di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-19, Kejadian 3 ayat 19, dikatakan, Tuhan mau kita bekerja. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Selama kita hidup, Tuhan mau kita bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bekerja. Jadi Tuhan juga mau anak-anaknya bekerja. Ya, bahkan Alkitab berkata orang yang malas jangan dikasih makan. Artinya semua orang harus bekerja. Selama kita hidup, kita harus bekerja. Apapun itu kerjakan. Jangan suka ngeles, ya. Apa saja Alkitab bilang yang ditemukan tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengurus suami, mengurus anak, mengurus istri, mengurus jemaat, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, bisnis, usaha, apapun, harus lakukan dengan segenap hati. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab itu juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, Bapak Ibu ya, kita harus bekerja. 2
2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rajin, ya, yang memakai tangan kita untuk bekerja, ya Bapak Ibu. Nah, berarti kan bekerja adalah sesuatu yang tidak salah, ya enggak? Tapi jangan jadikan kesibukan ini menjadi dalih atau alasan yang menolak akhirnya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, sesibuk-sibuknya kita tetap harus ada jam doa. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada orang bilang begini, aduh aku nggak ada waktu untuk berdoa, aku terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, rasanya susah membagi waktu. Ya saudara, aku nggak bisa baca Alkitab, aduh apalagi ikut Zoom, aku terlalu sibuk, aku terlalu banyak kegiatan. Saudara, jangan sampai kesibukan kita di hari-hari yang kita lalui ini membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Prioritas untuk mencari Tuhan, termasuk pelayanan, Bapak Ibu. Kita sibuk melayani orang, melayani jemaat, pekerjaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan. Ingat, prioritas utama adalah menerima panggilan Tuhan. Setiap hari Tuhan menunggu saudara datang bicara sama dia. Saudara sharing sama Tuhan. Saudara berdoa. Saudara dengar dia bicara melalui firman-Nya. Tapi begitu banyak orang yang segitu sibuknya, sampai akhirnya dia tidak memprioritaskan waktu-waktunya dengan Tuhan. Dan saudara, Tuhan pernah membuat sebuah cerita yang dimuat di dalam Lukas 10 ayat 40 tentang Marta dan Maria. Marta adalah seorang yang sibuk melayani Tuhan. Lihat kata itu, sibuk melayani Tuhan. Dan Maria, dia sepertinya cuma duduk di kaki Tuhan. Lalu Marta bilang, Tuhan, suruh dong Maria bantu aku. Lalu ini jawaban daripada Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke 43, ya, dikatakan di sana, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lihat kata itu, terbaik. Jadi dalam kekristenan, lawan baik itu bukan buruk, tapi baik dan terbaik. Jadi Tuhan bilang kepada Maria, kepada Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Bapak Ibu dengar, jangan sampai satu waktu nanti Tuhan datang dan Tuhan bilang, kamu terlalu sibuk dengan banyak perkara. Itu nggak penting untuk kamu sebenarnya, ya. Karena Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah bagian terbaik yang saudara dan saya harus kejar lebih daripada mengejar dapat duit, daripada mengejar dapat popularitas, daripada mendapat apapun yang menurut saudara itu yang terbaik? Apakah itu? Pengenalan kita akan Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena kata yang nanti ketika orang 5 anak darah, kalau saudara baca 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Waktu mereka adalah orang-orang yang punya pelita. Mereka adalah orang-orang yang punya minyak. Pelita berbicara tentang firman. Ini bukan orang di luar. Ini adalah anak Tuhan. Orang-orang Kristen tentunya. Mereka punya pelita. Dan tapi yang membedakan di antaranya adalah yang satu punya penyediaan minyak. Yang satu tidak punya penyediaan minyak. Ada banyak terjemahan atau ada banyak penjelasan tentang ini. Tapi saya mau cuman satu saja yang saya mau kasih tahu. Bahwa ketika 5 anak darah yang bodoh itu datang dan mau masuk, maka kata daripada Tuhan yang ada di dalam rumah itu bilang begini, pintu sudah tertutup, dan mereka ketuk pintu, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Lalu Tuhannya bilang begini, maaf, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata apa yang paling digarisbawahi di sana? Mengenal. Ternyata mereka
punya pelita, mereka punya minyak. Tapi Tuhan bilang tidak pernah mengenal mereka. Saudara, sesibuk apapun Anda, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mau bilang ini, hubungan intim Anda dan saya dengan Tuhan itu jauh melebihi duit yang dapat saudara sumbang di gereja. Itu jauh melebihi saudara punya sumbangan talenta, karisma apapun. Itu penting. Kita harus melayani Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Tapi hati yang mencintai Tuhan, waktu-waktu teduh, waktu-waktu relationship, duduk di kaki Tuhan, bicara dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Sebab itu, hari ini, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sibukkah Anda, sehingga Anda melupakan waktu-waktu prioritas untuk mencari Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 11-2 berkata, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, jangan sampai apa yang kita kerjakan sepertinya kita bangga dengan itu. Tapi Tuhan bilang, tidak berguna. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa yang saudara butuhkan, termasuk kesembuhan, seperti yang tadi kesaksian daripada kedua ibu, akan ditambahkan kepada kita. Asal kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai, saudara, jangan sampai, ya, kita seperti ini. Ada sebuah kisah, sebenarnya itu ada videonya ya. Tapi saya tadi nggak sempat cari Bapak Ibu. Itu waktu masih kecil, masih anak-anak, ada seorang anak yang Tuhan datang dan panggil dia, ayo kamu melayani aku. Dan dia bilang, aku lagi masih anak-anak, aku masih sibuk, nanti aja. Kemudian waktu dia dewasa, Tuhan datang dan Tuhan bilang, waktunya, ayo datang dan melayani aku. Dia bilang, aduh Tuhan, aku lagi sibuk sekolah, bikin tugas banyak ini, itu, dan segala macam. Aku nanti aja ya Tuhan. Oke. Kemudian ketika dia udah menikah, dia udah berkeluarga, Tuhan, aku sibuk kerja, urus keluargaku, aku punya anak, udah punya istri. Aku nggak punya waktu, nanti aja ya Tuhan. Satu ketika, dia sakit, saudara. Dan selang di mana-mana, infus juga dipasang, dan Tuhan datang kepadanya. Dan dia bilang, Tuhan belum ngomong, dia udah bilang, Tuhan, oke, ini waktunya aku mau kasih hidupku untuk melayani Engkau. Lalu Tuhan bilang begini, terlambat, sebab aku datang ini bukan mau panggil kamu untuk melayani aku, tapi mau panggil kamu pulang ke rumah Bapa. Jadi, your time is end. Waktumu selesai. Jangan sampai, saudara. Kita sibuk sana, sibuk sini, dan tiba-tiba keputusan Tuhan datang, selesai. Kita pulang dengan kosong, nggak bikin apa-apa, nggak punya relationship dengan Tuhan. Kesibukan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan pernah berdalih untuk panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, alasan orang berdalih itu apa sih? Alasan orang berdalih itu, yang kedua ini adalah karena merasa diri benar dan saleh. Sehingga ketika tawaran Tuhan datang dalam kehidupannya, untuk bagaimana kita menjadi masuk di dalam pestanya Tuhan, atau untuk membawa kita untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menjadi orang-orang yang hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita seringkali berdalih, saudara, karena merasa diri udah benar nih Tuhan, buat apa lagi? Kita lihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-20. Ini kisah tentang orang muda yang kaya. Ya, saudara. Dan ketika orang muda yang kaya ini, Tuhan bilang kepada dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa memiliki hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang bahwa engkau harus, Tuhan bilang, kita lihat saya agak ini. Dia berkata kepada Tuhan bilang kepada orang muda ini bahwa engkau harus melakukan A, B, C, ya, melakukan hukum Taurat, ya, kamu harus melakukan hal-hal yang ini, hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Lalu orang
muda ini bilang begini, semua itu sudah aku lakukan. Apalagi yang kurang? Ya, saudara lihat di situ. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Tuhan bilang begini, oke, kalau begitu pergi, jualah semua hartamu, lalu bagikan kepada orang-orang yang miskin dan ikutlah aku. Dan akhirnya dia pergi dengan sedih, kata firman Tuhan, karena banyak hartanya. Saudara, kadang-kadang ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya, kita berdalih karena kita merasa aku udah benar. Saudara tahu nggak? Pernah ada satu bapak, waktu kita bilang, Pak, ayo ke gereja. Pak, ayo ibadah. Dia paling malas pergi ke gereja. Ya, dan dia alasannya begini, kayaknya saya nggak terlalu punya banyak dosa. Saya tidak pernah bikin susah orang. Saya orangnya baik-baik aja kok, Bu. Ngapain saya harus rajin ke gereja? Bayangkan, saudara. Jadi dia nggak merasa butuh Tuhan karena dia merasa dia udah baik. Hidupnya udah fine-fine aja, gitu, saudara. Dan seringkali dalam kehidupan kekristenan kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, ini adalah perbandingannya ada di dalam juga Markus 10 ayat 17 sampai 31. Itu juga tentang orang kaya yang sok merasa diri benar, ya. Dan ini menjadi alasan untuk mereka berdalih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan. Kemudian Wahyu 3 ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Akhirnya kalau ada dari ayat ini, bahkan akhirnya Tuhan akan membuat kita atau menghukum kita, saudara. Ya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita memperkayakan diri kita, kita tidak kekurangan apa-apa. Padahal kita nggak tahu, kata firman Tuhan ini, kita nggak tahu, kita tidak tahu bahwa kita ini melarat, kita ini malang, kita ini miskin, buta, dan telanjang. Karena merasa diri benar, merasa diri saleh, kita menolak teguran-teguran Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kita punya ilmu, kalau saya bilang, coping hoax, Bapak Ibu, ya. Selalu mengelak, enggak. Itu buat dia tuh kayaknya, kalau firman itu kayaknya cocok buat dia deh, bukan buat saya. Saya udah baik-baik saja. Saya udah baik nih, saya udah saleh nih. Saudara, dan akhirnya kita menolak untuk memperbaiki diri. Padahal kita belum sempurna, kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Sebab itu setiap kali firman Tuhan yang datang, sekeras apapun itu, jangan pernah menolak. Itu salah satu model dalih yang kita bisa lakukan. Menolak firman untuk kita. Mengampuni, kita harus mengampuni. Contohnya malam ini, cukup keras kan, berdalih. Nah, kadang-kadang kita berpikir, saya nggak pernah berdalih. Itu mungkin si A, itu mungkin si B. Itu udah berdalih, Bapak Ibu. Harusnya kita siap, kita terbuka, dan merasa bahwa mungkin sering dalam hidup kita juga suka berdalih. Ya, amin Bapak Ibu, amin. Karena itu menghambat kita, ya, untuk kita bisa menemukan hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan orang suka berdalih itu adalah merasa terlalu berdosa. Saudara, merasa terlalu berdosa. Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 di sana berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi kalau saya bilang ini minder, saudara, ya, merasa aku nggak layak. Ya, ada beberapa teman yang ketika saya ajak pelayanan, aduh Bu, saya kayaknya nggak pantas ada di sana. Saya bilang, saya juga tidak pantas. Tapi anugerah Tuhan yang membuat saya ada di sini. Bukan karena saya lebih baik dari Anda atau daripada Bapak atau Ibu. Tapi karena saya mau melihat kepada anugerah Tuhan yang jauh melebihi dosa saya. Kalau saya fokus kepada saya sebagai orang berdosa, kapan saya bisa meresponi panggilan Tuhan? Kapan saya bisa merasa bahwa saya layak sebagai putrinya Tuhan masuk di dalam pesta perjamuan Tuhan? Karena saya berdosa. Dan orang berdosa nggak bisa memandang wajah Tuhan. Tapi darah Yesus sanggup menyucikan kita.
Darah Yesus sudah membasuh semua dosa. Bilur-bilur Yesus sudah menyucikan dosa Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya kita bilang begitu, itu ngeles Bapak, Ibu. Itu adalah dalih yang kita buat. Sebenarnya di balik itu adalah bukan karena kita merasa rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah orang yang tahu dia nggak bisa, tapi dia punya Tuhan yang besar. Lalu dia datang kepada Tuhan yang besar dan dia bilang, layakkan aku Tuhan. Aku tahu ketika aku bisa melayani Engkau, aku memenuhi panggilanmu, bukan karena kuatku. Kalau karena kuatku, aku nggak bisa. Tapi karena Engkau yang melayakkan aku pasti bisa. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang rendah diri, dia akan menutup dirinya dengan dosa itu, dan dia nggak pernah berpikir untuk meresponi panggilan Tuhan karena dia fokus dengan dosanya, Bapak Ibu. Padahal Tuhan nggak begitu. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang upah dosa itu maut. Kita pasti nggak bisa selamat, saudara. Tapi lihat kata selanjutnya, tetapi, kata tetapi itu meniadakan apa yang di depan. Memang upah dosa maut. Tapi ada karunia Allah. Katakan amin, unlimited. Amin, Bapak Ibu. Ada karunia Allah. Sesuatu yang sepantasnya saudara dan saya nggak bisa terima. Tapi karunia Allah cukup bagi Bapak Ibu dan saudara. Amin. Yesus mati nggak main-main. Yesus mati dengan sangat serius. Untuk apa? Menjadi jembatan kasih karunia. Sehingga saudara dan saya bisa bertemu muka dengan dia. Saudara dan saya dilayakkan sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Nggak ada alasan untuk kita berdalih karena merasa terlalu berdosa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, karena Tuhan berjanji. Ya, ini janji Tuhan, saudara. Di dalam Yesaya, wow, tulis wow, dahsyat. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Wah, haleluya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yes, Tuhan kita dahsyat. Tulis, Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat. Ucapkan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat. Thank you, God. Untuk anugerah, untuk keselamatan, untuk pengampunan, untuk darah-Mu yang menyucikan setiap dosa saya. Sehingga saya layak. Dengar ya Bapak Ibu, nggak ada alasan untuk saudara merasa minder, untuk saudara merasa takut, ya. Karena kita punya Tuhan yang sudah menyucikan dosa saudara. Sehingga saudara dilayakkan untuk datang masuk di dalam pesta perjamuan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, alasan orang suka berdalih ya adalah dia merasa dirinya tuh tidak mampu. Saudara, ada banyak orang yang ketika dipanggil untuk masuk di dalam anugerah Tuhan, melayani Tuhan, ataupun masuk di dalam janji keselamatan yang Tuhan siapkan, dia kadang merasa diri nggak mampu. Contoh saudara, Yeremia. Ketika dia dipanggil untuk melayani Tuhan, Yeremia 1 ayat 6-7 berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, banyak dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ketika disuruh untuk melakukan sesuatu, mereka bersembunyi di balik kelemahannya. Kalau tadi dosa, ini kelemahan. Aku tuh nggak pandai ngomong kayak Bu Leni. Aku tuh nggak punya karunia kayak Pak Luther. Saudara dengar ya, ketika Tuhan menciptakan setiap manusia, Tuhan nggak taruh dia. Kalau saudara bilang itu, berarti saudara menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Atau Tuhan itu Tuhan yang nggak baik. Padahal dia adalah Bapa yang baik. Ketika dia menaruh seseorang di muka bumi, dia memberikan talenta. Dia memberikan karunia. Dia
memberikan kemampuan untuk kita fight di dunia ini. Karena dia tahu dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini bukan tempat yang dia bisa hidup dengan santai. Enggak. Dia perlu perjuangan. Sebab itu Tuhan sudah melengkapi setiap kita. Ya, amin. Amin Bapak Ibu. Dan nggak ada alasan untuk kita bilang, iya karena dia punya, saudara, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, berarti kita sama dengan, saudara ingat perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberikan orang mendapat 1 talenta, mendapat 2 talenta, dan mendapat 5 talenta. Dan ketika Tuhan memberikan itu, yang 1 menyimpannya. Saudara nanti kalau baca kisahnya, terakhirnya, yang 5, yang 2, mereka datang dan mereka memperlabakan itu, 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. 1, dia nggak memperlabakan itu. Lalu Tuhan marah. Kalau saudara dengar berkat yang diterima oleh yang 5 dan 2, sama. Nggak beda. 5 dan 2 sama. Tuhan bilang begini, baik perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil, aku akan mempercayakan ke perkara-perkara besar. Marilah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang 1, saudara dengar apa yang dia katakan, Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Jadi kalau kita bilang, dia lebih baik dari saya, dia lebih pintar dari saya, dia lebih berkarunia dari saya, dia lebih kaya dari saya. Saudara membanding-bandingkan diri dan saudara berdalih untuk bisa menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan atau berkarya bagi Tuhan atau apapun yang Tuhan suruh saudara lakukan, maka saudara sebenarnya sama dengan orang yang menyimpan talenta itu. Dan Alkitab berkata ketika Tuhan kembali, Tuhan bilang begini, engkau memang hamba yang tidak berguna. Sudah sepantasnya Tuhan menyesal memberikan hidup kepada orang itu. Sudah sepantasnya aku memberikan 1 talenta itu kepada yang lain yang punya. Ternyata karena yang punya akan ditambahkan, karena dia memperlabakan. Yang nggak punya, diambil kata firman Tuhan daripadanya. Lalu ini yang lebih fatal. Nyala daripadaku, lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ngeri banget saudara. Terjemahan lainnya tuh begini, lempar dia jauh-jauh. Saudara, kita mau apa kalau jauh dari Tuhan? Dan itu adalah neraka yang tidak berujung, saudara. Sebab itu, saudara, jangan pernah berdalih dalam kehidupan ini. Jangan pernah merasa diri tidak mampu. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada saudara. Kalau memang benar kita merasa, aku belum bisa, tapi aku pasti bisa. Saudara dengar ya, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saudara, sehingga saudara pasti bisa. Saya dulu tidak terlalu pandai bicara, saya orang yang juga minderan, saudara. Tapi ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku pasti bisa kalau Engkau mau panggil aku. Ini aku Tuhan, lengkapi aku. Dan Tuhan melengkapi. Nggak pandang kemampuan saudara. Tuhan itu Tuhan yang jauh melebihi apa yang kita bisa ekspektasi. Jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Tuhan bisa melakukannya bagi saudara. Justru itu adalah bukti saudara mempercayai Tuhan. Dengan saudara meresponi panggilannya. Tidak melihat kepada kelemahanmu, tapi kepada Tuhan yang sanggup merubah kelemahanmu dan menjadikannya sesuatu yang powerful di dalam tangan Tuhan. Katakan amin triliun-triliun kali. Haleluya. Amin, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu nggak ada alasan. Amin. Tidak ada alasan untuk berkata no untuk Tuhan. Tapi kapanpun Tuhan bilang, apa yang Tuhan mau kerjakan, ini aku Tuhan. Jangan seperti Yeremia, ya, berdalih. Siapa lagi yang suka berdalih? Ya, kita lihat tadi, ayat yang tadi, saudara, Musa. Ya, waktu Musa disuruh untuk pergi mengeluarkan bangsa Israel, Musa bilang, aku tidak. Siapakah aku? Ini Tuhan. Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau ayat-ayat selanjutnya dia juga bilang, aku nggak pandai bicara Tuhan. Mending kau suruh aja Harun kakakku. Betapa sering dalam kehidupan kita juga demikian. Ya kan Bapak Ibu?
disuruh berdoa, disuruh melayani apapun, kadang-kadang kita suka berdalih, ya, ngeles. Kalimat kerennya mungkin itu ya, ngeles. Atau nanti aja deh, lagi sibuk. Dan kita nggak pernah tahu kapan waktu terakhir kita. Jadi hari ini, kalau ada dikatakan hari ini bisa melakukan sesuatu, jangan berdalih. Amin Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan pasti akan menyangguhkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Dia pasti memberikan karunia kepada kita untuk bisa melakukan tugas yang Dia perintahkan kepada kita. Mazmur 108 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Apa lawan kita? Bukan cuma setan, diri kita sendiri, keminderan kita sendiri, merasa tidak mampu sendiri, kesombongan kita sendiri, merasa kita lebih saleh, merasa kita lebih benar, kita terlalu sibuk, kita terlalu penting, dan kita menolak Tuhan. Itu musuh. Jangan saudara pas dengar musuh langsung berpikir kepada setan. Bukan. Musuh utama kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan pasti sanggupkan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya alasan orang berdalih itu adalah, kalau saudara lihat dari 4 poin di atas, maka poin 1 dan 2 itu adalah bagian dari roh dibalik dari 2 hal di atas adalah kesombongan. Benar nggak Bapak Ibu? Merasa tidak membutuhkan Tuhan, merasa diri mampu, merasa diri benar, merasa diri saleh, ya, dan itu bisa menjadi alasan untuk kita berdalih, ya. Yang bagian kedua, 3 dan 4, itu sebenarnya rohnya di balik itu adalah rendah diri, bukan rendah hati. Tuhan suka rendah hati. Bahkan kita harus belajar dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Tapi ini rendah diri, itu minder, itu sebenarnya sombong terselubung juga Bapak Ibu. Ya, merasa aku berdosa, merasa aku nggak mampu. Ya, padahal kita harus lihat kepada Tuhan yang besar, bukan kepada kelemahan-kelemahan kita. Dan akibatnya, saudara, sesuatu yang sangat fatal, kalau kita lihat di dalam Lukas 14 ayat yang ke-24 tadi, coba multimedia bantu saya, Lukas 14 ayat yang ke-24 berkata, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Yang mana nih Bapak Ibu? Ada 2 undangan ya. Undangan yang pertama kepada orang-orang yang tadi mau beli ladang, yang mau kawin, yang mau pergi mengambil lembunya. Itu undangan pertama, orang-orang yang merasa mampu tadi. Tapi undangan yang kedua datang ketika orang-orang itu nggak mau datang, Tuhan bilang begini, pergilah kepada orang-orang di segala jalan-jalan, lorong-lorong, persimpangan-persimpangan jalan. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang orang-orang di luar. Memang ini perumpamaan, dan penjelasan dari perumpamaan ini adalah ketika bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dan mereka sendiri menolak dengan kekerasan hatinya tentang panggilan Mesias dalam hidup mereka, maka Tuhan memberikan karunia kepada bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi dalam arti sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil di dalam pesta perjamuan dan kita menolak, maka Alkitab berkata Tuhan menyuruh paksalah orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan. Jangan heran satu ketika firman Tuhan ini terjadi. Yang terkemudian menjadi terdahulu menjadi terkemudian. Kita nih saudara, saya orang Ambon, ada Bapak Ibu di sini orang Batak, ada Bapak Ibu di sini orang Manado, orang Jawa, orang Solo. Kita ini udah orang bilang potong pusar udah Kristen. Ya enggak. Tapi jangan sampai akhirnya karena kita berdalih dalam kekristenan, kita merasa saya udah Kristen. Saya udah tahu Matius, Markus sampai Wahyu, saudara, Kejadian. Dan akhirnya
kita tidak lagi hidup fokus sungguh-sungguh dengan Tuhan, melakukan bagian yang Tuhan mau, karena kita udah merasa kita udah Kristen lama, udah tua, lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara kita yang dari latar belakang non-Kristen, tapi ketika mereka akhirnya dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, cara panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka responi itu, maka ini firman bisa jadi dalam hidup kita. Terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Kabar baik untuk setiap kita malam hari ini. Tuhan mengundang siapa saja, tidak memandang bulu. Dikatakan di sana Tuhan mengundang orang-orang yang versi kedua ini adalah orang-orang yang miskin, yang buta, yang cacat, yang lumpuh. Miskin. Mungkin saudara merasa saudara nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika undangan Tuhan datang, maka Tuhan yang akan melayakan saudara. Mungkin saudara merasa saudara buta. Buta artinya saudara nggak punya visi. Sehingga saudara nggak maju-maju dalam kehidupan. Tapi undangan Tuhan datang. Kalau saudara meresponi undangan itu malam ini, maka Tuhan akan mencelikan matamu. Engkau akan punya visi, punya tujuan hidup. Engkau tidak jadi orang Kristen yang punya urapan treadmill. Saudara tahu urapan treadmill? Lari, berkeringat, tapi nggak maju-maju. Tetap di tempat. Tidak. Saudara akan maju, terus bergerak bersama dengan Tuhan. Karena saudara tidak merasa bahwa saudara sudah jadi orang yang sudah Kristen lama. Mungkin saudara merasa saudara orang yang cacat. Ya, artinya saudara punya kelemahan-kelemahan, aib, masa lalu yang kurang bagus. Tapi undangan Tuhan juga datang bagi saudara malam ini. Mungkin saudara merasa saudara orang yang lumpuh, tidak punya kemampuan untuk membuat apa-apa. Saudara punya keterbatasan. Tapi undangan Tuhan juga malam ini datang kepada saudara. So, nggak ada alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan. Jangan lihat kepada dirimu, kepada diri saya, kepada diri saudara. Tapi lihat kepada Tuhan yang besar. Dan jangan tunda. Karena ketaatan yang ditunda itu sama dengan tidak taat. Malam ini, kalau Tuhan panggil saudara, responi panggilan Tuhan. Buka hati. Kalau hari ini, saudara yang mendengar firman ini, saudara ada di Zoom ini, atau saudara ada di YouTube, atau saudara ada di Facebook, dan saudara belum punya kepastian apakah saya akan bisa masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba yang merupakan undangan Tuhan. Malam ini, jangan berdalih, jangan menolak. Karena Alkitab berkata di dalam Lukas 14 ayat yang ke-24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jangan sampai terlambat dan kita nggak punya kesempatan untuk meresponi panggilan Tuhan. Pesta perjamuan anak domba telah disiapkan. Selama di dunia, saudara, kesempatan ini pakai untuk meresponi panggilan Tuhan. Mungkin besok terlambat. Jangan pernah tunda. Hari ini Tuhan panggil saudara. Mari buka hati saudara. Yang kedua, mungkin Tuhan panggil saudara. Saudara sudah lama Kristen. Tapi selama ini saudara hanya jadi orang Kristen yang hanya dilayani. Naik level. Masuk dalam panggilan untuk melayani. Karena banyak tuayan di luar sana yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui saudara. Jangan cuma berpikir, itu tugas pendeta. Ingat wasiat Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah sudah semua bangsa murid Tuhan? Belum. Di sekeliling saudara masih banyak orang belum kenal Tuhan. Jangan tunggu harus pendeta yang pergi penginjilan. Saudara punya handphone di tangan. Pakai itu saudara untuk menginjil, untuk memberitakan firman, untuk menasihati, untuk memberikan arahan. Dimanapun pekerjaan saudara, saudara sebagai guru, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai dokter, saudara sebagai ibu rumah tangga, lingkunganmu, ayo pakai handphone di tanganmu untuk beritakan Injil. Cerita tentang Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekeliling. Saya diberkati dengan kesaksian Ibu Gloria tadi ya.
Artinya kita harus jadi berkat dalam sehat maupun dalam sakit. Paling tidak orang melihat Yesus yang hidup melalui kehidupan